bagaimana cintanya seorang ayah ya, orang tua kepada anaknya, berharap, mengingat, semoga mendoakan yang baik. Nah itu lagu itu lagunya salah satu lagu kesukaan almarhum orang tua saya. Lanjut, jadi Pak Raden Supriyadi ini bukan datang ke Kecamatan Ketapang ini sebagai rombongan transmigrasi, bukan? Oh, bukan. Jadi memang waktu itu melamar sebagai guru. Oh, guru. Dengan ijazah SPG. Waktu itu langsung diterima atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Langsung diterima sebagai guru, langsung PNS. Iya, wah, itu salah satu prestasi beliau. Tapi sampai sekarang kalau namanya Pak Raden, Pak Supri itu belum kalau belum dikatakan bukan dari gurunya, Pak Guru bukan. Jadi Pak Supri campur sari. Oh, jadi kebawa seninya. Oh, gitu. Malah dia gelar gurunya, malah kurang, justru yang dikenal sebagai seniman campur sari. Tapi dengar-dengar katanya Pak Raden Supriya ini juga seorang dalang. Enggak lah, hanya bisa menjadi skenario aja. Kalau dalang wayang bukan, tapi kalau mengiringi ya. Oh gitu. Jadi Pak Raden Supriya kalau yang ini dalang asli itu malah mantu saya, anak saya. Oh iya. Ya kita nanti kupas-kupas nanti bisa putranya nanti yang memang kecintaan Pak Supriyadi pada seni sampai anaknya pun diujuk-ujukkan supaya masuk di seni gitu. Nanti kita akan mengenal dengan keluarganya Pak Supriyadi, bagaimana sih kegilaannya Pak Supriyadi itu sampai anaknya pun disekolahkan harus ke seni gitu. Bahasanya seperti itu. Tadi kita sudah menceritakan kedatangan Pak Supriyadi ke Lampung, bagaimana dari seni pertama tidak langsung mengembangkan Jawanya, tapi dia gimana sih dengan Ludruk tadi itu ikut gabung dengan kesenian yang mungkin sudah ada dulu. Ludruk itu Jawa Timuran. Sementara tadi Pak Supriyadi mengatakan bahwa beliau berasal dari Jogja. Jogja itu lebih identik dengan ketoprak, wayang orang, jadilan. Tapi namanya seniman, dimanapun juga, tek bisa gabung. Berkolaborasi lah. Nah, iya. Itu awal kita sudah kedatangan. Terus boleh nih agak dalam dikit ya. Menikah dengan orang Lampung atau bagaimana? Kalau istri saya itu Jawa. Oh, Jawa. Etnis Jawa. Etnis Jawa. Kelahirannya di Teluk Betung. Oh, sudah kelahiran Lampung. Ya, terus kebetulan dia agak dengan saya kenal itu dia agak memahami. Oh, ya. Seorang seniman itu seperti apa. Pelaku seni atau penggemar seni atau pecinta seni? Dia penggemar. Oh, penggemar seni. Pendukung juga. Ya, pendukung ya. Artinya pencinta seni lah ya. Karena dulu waktu kenal saya itu aku gitar, dia di sebelahnya, nyanyi-nyanyi. Romantis. Ya kalau inilah saya, kalau memang dia nggak pendukung seni, tentunya udah lari duluan. Dengan penghasilan seni. Apalagi setelah saya eksis main di atas panggung, main orkes dulu. Oh ya, dulu orkes awal-awal itu tadi ya. Pas orkes itu kenal dengan ibu ya? Udah kenal juga. Oh, udah kenal itu. Sama statusnya guru? Iya. Dan sekarang alhamdulillah kepala sekolah ya? Alhamdulillah. Dia kepala sekolah. Sudah tadi perkenalan dengan keluarganya sudah. Punya putra berapa? Anak saya 3. Aku yang paling tua, anakku saya kecelek, Mas. Maksudnya? Di sini itu dulu tuh kan anakku yang paling tua itu nyanyinya bagus. Dia itu narinya bagus. Sampai sekolah di Jawa, supaya dia pinter seni Jawa ya. Ya. Sebetulnya di sana juga dia bisa ngamal, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa. Nggak tahu ya, masuk SMA jurusan MIPA.
Nah, sekarang sekolahnya di kimia. Oh iya. Akhirnya dia bukan menjadi seniman, tapi sekarang alhamdulillah ya, disyukuri ya. Sekarang jadi guru kimia. Dari Bukina. Ya, Di Lampung. Ya, di Lampung di SMK Ketapang. SMK Ketapang. Anak yang dua, ini ya alhamdulillah nurut ibunya. Dia kalau sekolahnya ke guru ya. Kedua. Nah, ini ada di sini, ya ikut ngajar di SD Lebuna sini. Nah, yang terakhir ini yang unik. Ah, Anak lo yang paling kecil namanya Anggun. Itu SMP-nya itu belum kelihatan kalau itu perempuan. Anak itu karena memang ya setengah dulu itu saya pengen anak laki-laki. Kan perempuan. Jadi di SMP itu mainnya voli, bola, kaki, pasti main mana-mana ya. Nah, terus ya agak lucu, dia itu minta sekolah yang nggak ada matematikanya. Dia kan dia nggak sekolah anak matematikanya itu. Ya. Akhirnya dia ngomong-ngomong dengan kawan yang ada di Jawa, itu di daerah Banyumas. Terus tak sekolahin di SMKI. Sekolah apa itu SMKI itu? Sekolah menengah Kejuruan. tentang kerawitan. Oh ya, kalau di Jawa itu perlu Kerawitan semuanya tahu ya. bahwa ada juga sekolah SMK yang SMK, tapi sekolah jurusan kesenian ada. yang jurusan kesenian. Sementara kalau di Lampung saya belum ketemu, karena yang saya juga pernah ngajar di SMK. Jadi di SMK itu di Lampung itu belum ada SMK yang apa istilahnya itu jurusan yang ada bau-bau seninya. Di Jogja itu ada, di Solo itu ada. Kalau di Lampung cenderung masih ke banyak pekerjaan yang kelihatan, misalnya di daerah sini ada SMK cenderung ke perairan, cenderung ke pertanian, nah seperti itu, cenderung ke apa namanya teknologi, otomotif. Sementara di Jawa sudah ada. Pada saatnya nanti mudah-mudahan Lampung juga ada sekolah yang memfokuskan Jurusan itu ya. jurusan seni. Karena kita semua tahu bahwa seni di Lampung itu luas. Sebetulnya ada loh. Di mana? Ya sebetulnya ada kalau memang kita mau mengerintis. Nah itu tadi. Gurunya Nah, kita bahas nanti gimana sih supaya itu ada gitu ya, supaya itu ada, itu gurunya ada. Gurunya ada. Hanya fasilitas sama prasarana yang mungkin belum kita berani berbicara. Ya, kita ada PR semuanya ini, pemerintah, pelaku seni, bahwa ketika kita tidak bisa mungkin seperti mendirikan isi, tapi minimal ada sekolah di bawahnya lah, setingkat SMA, SMK, ada sekolah yang ada memfokuskan diri untuk menggarap pariwisata, mungkin untuk menggarap kesenian dan budayaan. Salah satu harapan kita. Ya. Tadi sudah berkenalan dengan keluarga. Oh ya, kalau statusnya Mas Septian ini yang baru saya kenal juga itu. Septianto. Oh, Septian itu anak nomor berapa atau bagaimana ceritanya? Iya, itu sebelumnya gini ya. Septianto itu teman sekolah, masih kuliah. Teman kuliah. Anakku yang paling kecil. Oh, bukan anak kandung. Ya, anak mantu ya. Oh. Tapi ya udah karena memang bidangnya seni, ya malah akhirnya dengan mantu, bukan dengan kandung. Ya kandungnya karena jurusannya beda. Oh iya. Beda jurusannya, dia tari, sarjana tari. Ya ini sarjana kerawitan. Sebenarnya makanya tadi kalau papanya membuat SMK sudah punya kita model guru gitu. Tinggal tambahin yang teater, tambahin yang seni rupa, dengan itu ya. Ngomongin teater, ya seperti yang sudah diketahui bahwa saya memang penggiat teater di Lampung Selatan, Lampung gitu ya. Saya memang kenal beberapa guru yang punya basis akademik di sarjana seni teater ada. Cuman kebetulan sekarang sedang tidak berdomisili di Lampung Selatan. Tapi pada saatnya nanti ketika teman-teman banyak komunikasi, kita harus ada. Mungkin juga bisa ya, bisa gitu mungkin. Tadi dengan Mas Septian itu ternyata anak mantu yang nomor yang 3 atau ragil, yang ragil itu bungsu ya. Setelah kenalan kedatangan, keluarganya kita sudah kenal. Nah, sekarang kita lebih
dalam lagi mengupas kesenian wong Jawa. Kesenian wong Jawa yang karena banyak, tapi kita fokus yang digeluti oleh Raden Suprijadi. Monggo diceritakan sampai dalam. Jadi dulu itu saya dari belajar musik apa namanya pentatonis ya atau gamelan ya. Gamelan. Itu saya belajar ya dikit-dikit musik modern. Jadi ceritanya belajar organ lagi. Nah, biar nggak banyak apalah sampai saya bikin orkes sama terus buat musik terus sekarang ya orkes tunggal lah. Cuman saya pikir-pikir usia sama ini udah nggak sinkron. Jadi saya mengingat lagu itu udah nggak bisa lagi. Tapi kalau yang lagu yang Jawa-Jawa, lagunya Pusing Jawa, lagunya pokoknya lagunya Mantos dan lain sebagainya itu kok cepet apal kan gitu ya. Nah akhirnya saya tak balik lagi kita ke nuansa masa kecil saya. Saya dididik di lingkungan Jawa, terus bersastra, berbahasa ataupun berkebudayaan Jawa. Maka yang jadinya orkes modern saya tarik campur dulu dengan alat tradisional. Nah, saya mendirikan apa namanya campur sari. Ya. Jadi pemain keroncongnya masih ada, nggak bubar. Pemain dangdutnya masih ada, nggak bubar. Tambahi dengan pemain tradisi Jawa. Tradisi Jawa. Tapi ya sempat bangkrut juga. Ya, catatan ini. Jadi berkesenian di Lampung, kita harus akui beliau Pak Raden Suprijadi. Ini adalah wujud kami sebagai orang Lampung. Tidak lebih cair dalam bergaul. Orang Jawa yang ada di Lampung itu sebenarnya orangnya lebih cair karena kita sudah terbiasa dengan perbedaan. Nah, saya bergaul dengan anak Bali, anak Lampung.